Masuk mas, masuk. Kelihatan mas. Jadi ini soal UAS Pak Bobi yang tahun lalu. Ini yang ANOVA. Sama nggak soal tahun ini? Beda ya? Yang Pak Bobi. Beda. Ini yang pesawat-pesawat ini beda juga. Oke. Ya apa? Kok aneh? Nggak ada data mentahnya gitu loh mas. Terus? Jadi langsung kayak melengkapi tabel ANOVA gitu mas. Melengkapi tabel ANOVA kayak gini ya maksudnya. Saya bentar. Aku share screen. Kayak ada tabel gini lah maksudnya. Iya. Nah terus? Iya mas. Terus beberapa kolom ada yang kosong mas, kita suruh ngelengkapin tabelnya. Tabel gini terus yang kosong apa? MS gini ya? Ya yang kosong MS-nya. Terus kamu ngitung SS dibagi apa gitu? Ya. Kok itu soalnya udah dikirim mas di chat Zoom sama Abdul Ghani. Oke. Kok aneh sih? Jadi benar. Kok aneh? Itu manual atau itu nggak bisa minitab berarti? Soalnya yang saya kirim nih nggak pakai minitab kemarin, soalnya nggak dikasih data mentahnya kan. Walah, kok aneh sih ya? Kok aneh banget ya? Bentar ya, tak save. Desktop, save. Suatu studi dilakukan untuk mempelajari pengaruh dari 4 jenis pengkilap cat mobil dengan 3 waktu pengosokan yang berbeda. Melakukan pengosokan sebanyak 2 kali untuk setiap kombinasi pengkilap dan waktu gosok. Penggosokan dengan macam-macam kombinasi. Wah. Sum of square. 6 sampel identik untuk pengujian. Hitung interval keyakinan. Faktor ada. Level Verstappen. Oke. Enak ya, apa ya? Kok aneh ya soalmu? Ini kan regresi kan? Regresi sama tak anggap aja WSC regresi sama ANOVA ya. Nah ANOVA ya tapi tak kerjain yang dikasih data mentahnya. Kayak gini. Jadi ini aku bahas soal nomor 2 sama nomor 3. Nya WS Taper yang tahun lalu. Ini ada ANOVA yang mix. Ada data terus ada disuruh mode regresinya juga. Mas belum screen ya mas? Apa? Oh iya, sorry. Oke, benar. Ini apa Teonovi? Terus kamu diajarinya apa, Nov? Kalau nggak ANOVA sama regresi? Sampai ini sampai 2 yang proporsi itu masih distribusi normal. Duh, kok aneh sih? Iya. Distribusi normal terus apa sih yang dihitung? Coba contoh. Perbedaan 2 proporsi, pengamatan berpasangan. Wah, aku nggak pernah dengar bro. Kalau perbedaan dua harga rata-rata pernah nggak? Perbedaan 2 harga rata-rata? Iya. Terus?
nyari ini apa confidence interval, tapi yang dari dua populasi terus jadi satu sampel. Dua Hmm, sampel tapi jadi nanti disatuin. nggak tahu sih, rada lupa aku. Kelihatannya rada beda. Kamu pakai buku apa sih? Thailand Blank. Apa? Thailand Blank. Nah, beda kan? Ya beda. Oke. Aku ANOVA sama regresi nggak ada blast loh. Nggak masuk UAS ya. Punya materi sendiri, bapaknya punya CPMK sendiri kayak. UTS diajari nggak? Sebelum ini pernah diajari ANOVA sama regresi nggak? Nggak ada sama sekali. Oke lah bro, berarti beda. Ya Iya. ikuti yang ANOVA sama regresi ya, mungkin mirip-mirip. Kan kebanyakan juga kelasnya Pak Bobi kan. Jauh ini gue nggak mau sama sekali. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Yang kelasnya Pak Bobi tak bahas, yang ini gimana? Yang dan kelas Budini. Kelasnya Budini kayak gini juga nggak ANOVA? Dikasih data mentah gini 3x3. 3x3x3. Oke. Pakai Minitab nggak? Kalau Budi ini sih kemarin cuman dikasih video dari YouTube gitu sih Mas, tapi kalau pakai Minitab belum pernah diajarin. Budini kasih video dari YouTube buat belajar ANOVA maksudnya. Iya Mas. Secara sinkron belum. Sinkron pernah sih Mas, cuman buat bahas soal di buku gitu nggak sih guys? Oke. Tapi udah kuis kemarin. Udah Mas. Oke lah. Tak bahas soal nomor 2 ya. Nah, di masa lalu hampir semua bagian lembaran logam untuk permukaan luar pesawat telah dipasang kerangka dengan sambungan rivet. Penelitian telah dilakukan pada penapan sambungan yang kohesif untuk mendapatkan gaya penahanan maksimum. Nah, dilakukan pengujian tarik. Semua unit eksperimen berukuran kecil yang sama dengan bagian parsial dari permukaan luar pesawat. 3 faktor diasumsikan mempengaruhi kualitas dan kekuatan sambungan kohesif. Nah, jadi faktor-faktor di desain eksperimen ini ada 3 ini. Temperatur pengerasan, waktu penekanan, kelembaban relatif dari lingkungan. Nah, ini eksperimennya ditetapkan dengan rancangan faktorial 3x3x3 untuk masing-masing dari 27 kombinasi perlakuan dilakukan replikasi 2 kali, sehingga total ada 54 observasi. Jadi tiap pengujian ini dilakuin 2 kali, misalnya kelembabannya 25, ketemu waktu penekanannya 20, ketemu temperaturnya 422. Nah, ini dilakuin 2 kali. Nah, terus level-level dari faktor C dipilih secara acak, random, karena memiliki banyak pilihan di interval kelembaban relatif yang digunakan, sedangkan 2 faktor lainnya level-levelnya ditetapkan secara fix. Anda telah diminta untuk membantu melakukan analisis selengkap mungkin terhadap hasil eksperimen ini dengan mengikuti aturan-aturan yang ditulis. Nah, ada yang tahu nggak beda faktor fix sama random itu apa? Bedanya ntar di mana? Misalnya ini kan dia kan ini kan level-level dari faktor C dipilih secara acak. Kelembaban relatifnya dipilih secara acak. Lalu faktor lainnya ditetapkan secara fix. Nah, ntar ngaruhnya di jawaban kalian apa kira-kira? Ada yang tahu? Hipotesisnya bukan Mas. Beda ya Pak? Bedanya Ya betul, hipotesisnya tuh. Kan hipotesis kan H0, H1. Ini kan misalnya fix. Ini random. H0, H1. Beda ya Pak hipotesisnya? Ivan. Tadi yang jawab Ivan. kalau yang fix, yang mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 itu kan Mas. Betul. Ini bisa mu min,
Ini kan berarti min 1 sama dengan min 2 sama dengan min 3. Bisa juga kamu pakai yang treatment 1 sama dengan treatment 2 sama dengan treatment 3. Kalau yang random, Yang random mu1 tidak sama dengan mu2 itu bukan? apa? Kamu dosennya siapa, Ivan? Pak Bobi dah? Budi ini Budi ini ya apa randomnya? randomnya gimana Grace lupa. Kayak yang mu1 tidak sama dengan mu2 itu ya Mas. Mu1, loh, ini kan fix kan, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya itu ntar kan kayak gini, kan lawannya kan? Iya. Nah, ini fix. Kalau yang random, Yang random Duh, apa ya kemarin ya? Oh ini apa? Mas, Ya. mu1 tidak sama dengan mu2. Duh, iku lek sing iki, Bro. Yang random belum tahu Mas, sorry. Saya Oke. biasanya pakai fix kayak. Oh biasanya fix lah. Iya Mas. Oke, coba kelasnya Pak Bobi ada yang tahu nggak? Nah, bukan variasi 1 sama dengan variasi, ikan variansi kan? Bukan gini sih. Tapi gini. Variansi 1 kuadrat sama dengan 0. Variansi 1 kuadrat. Nah, ini misalnya kamu kasih namanya apa? Beta. Ini sama dengan 0. Kalau H1W berarti variansi kuadratnya tidak sama dengan 0. Ini kalau yang random. Jadi ini biasanya kalau WAS harus ditulis sih, asumsi-asumsinya. Pokoknya kalau yang random, itu variansinya tidak sama dengan 0, H0-nya. Terus kalau yang fix, itu treatment 1 sama dengan treatment 2 sama dengan treatment 3. Paham nggak maksudku? Yang random gimana Mas? Yang anolnya Mas? Ini variansi. Variansinya sama dengan 0. Gila. Ya. Yang ini tidak, ini lebih besar dari 0. Ini variansi, misalnya variansi T, misalnya variabel kamu kasih nama T kan, berarti variansi T sama dengan 0. Itu H0-nya. Kalau yang fix, itu kayak gini. Nah, misalnya ada misalnya ada dua faktor ya, misalnya kan faktor A temperatur, faktor B waktu penekanan kan. Nah, misalnya faktor A itu fix, B juga fix. Nah, berarti di sini hipotesismu ada berapa? Misalnya kayak gini soalnya. Hipotesismu ada berapa harusnya? 4 enggak sih Mas? Apa ya 4 coba? Yang A-nya ada H0 sama H1, terus yang B-nya ada H0 sama H1 juga. Terus? Kalau yang A, H0-nya mu A gitu apa gimana Mas? Nah, kalau 2 ini biasanya dikasih huruf. Misalnya A ini tak kasih gini. Kali ini tak kasih beta. Nah, ntar H0 A berarti kan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik sampai berapa kan levelnya kan. Terus H1 ntar kan gini. Nah, gini kan. Nah, kalau ini kan sama, cuma ini beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Oh, ini sama dengan 0 sih. Ini treatment ini sama dengan 0. Ini belakang ini
tidak sama dengan 0. Oh gini, nulisnya gini. At least, ini kan H0 kan semua kan harus sama dengan 0 kan. Tau 1, tau 2, tau A, tau 3, tau 4 sama dengan 0. Kalau H1 berarti at least one of tau gitu tidak sama dengan 0. Kalau ini yang sama, ini juga sama dengan 0. Ini at least one of beta tidak sama dengan 0. Ini ada di buku yang ini sih harusnya. Kalian pakai buku ini juga kan? Yang kelas Budi ini ada buku referensi enggak? Paling yang itu Mas, layanan blank itu. Oh ya, hampir sama sih harusnya. Cuma kalau kelasnya Pak Bobi yang apa ini? Desain eksperimen ini ganti buku pakai ini. Jadi misalnya eksperimen single faktor ANOVA. Nah ini loh. Nah ini hipotesisnya. Tau 1 sama dengan tau 2, tau A sama dengan 0. Tau 1 tidak sama dengan 0 for at least 1i. Ini misalnya pakai mu. Sama sih sebetulnya. T ini kan pengaruh treatment. Kalau mu itu kan rata-ratanya sama. Berarti mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu A. Kalau treatment itu sama dengan 0. Nah, faktor effect gitu. Candidate deviation. Kalau sama dengan 0 berarti nggak ada pengaruh treatment terhadap eksperimenmu. Ini yang fix. Nah, terus ini ada hipotesis ketiga lagi. AB namanya. Nah, ini H0 muntar. H0 muntar itu gabung kayak gini. Tau, ini kan tau, ini beta kan. Berarti ini tau kali beta. Terus ini I, ini J. Ini misalnya tau I, ini B, J. Angkanya kan sama dengan 0. H1-nya tau beta IJ tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada 2 faktor, kalian ngujinya harus 3 hipotesis. Nggak boleh cuma 2 doang. Ntar yang ketiga ini melihat apakah ada interaksi antara treatment, apakah ada interaksi antara temperatur dan kelembapan tadi misalnya, dan waktu penekanan. Gitu. Nah ini kalau ada 3, berarti nanti asumsimu ada, hipotesismu ada banyak ini. Yang tahun lalu, semester lalu. Kalau 3 kan berarti ada A, B, C. Ada AB, AC, BC, terus ABC. Nah, ada 7 berarti hipotesisnya. Paham nggak yang tak maksud? Halo? Paham Mas, paham. Oke. Nah, misalnya ini kan ada 3 kan? Nah, berarti jawaban, berarti hipotesisnya itu 1. 1 itu misalnya cuma faktor A doang ya. A ini kan yang random itu yang C kan? Yang A berarti, pokoknya kalau soalnya kayak gini, pertama itu harus kalian tulis hipotesisnya semua sih. Hipotesis yang pertama, H0 sama dengan misalnya ya, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan D sampai
tau I itu sampai tau I sama dengan 0. Terus H1-nya H1 itu ntar berarti kayak gini. Kayak gini kan berarti satu. Oh, kayak ini at least one of tau itu enggak sama dengan tidak sama dengan tidak kayak gini ya dengan tidak sama dengan 0. Nah, hipotesis kedua, kalau gini suaraku jelas nggak? Sekarang? Jelas kok, Mas. Oke. Kalau yang kedua itu berarti kan, tadi kan ini buat yang pertama ya, faktor kedua kan masih fix kan, berarti H0-nya masih sama. H0 itu masih, nah cuma kan tadi tahu kan, yang kedua berarti pakai beta misalnya. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta sampai ke J. Itu sama dengan 0. H1-nya itu at least one of beta tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga, karena dia random, asumsi kalian harus, hipotesisnya kalian itu harus pakai ini, yang variansi. Nah, variansi kuadrat dari, misalnya faktor ketiga itu, misalnya hurufnya gini ya, gamma. Nah, berarti gini saya nulis ya, variansi gamma kuadrat sama dengan 0. Ini buat yang ketiga. H1-nya kan tidak sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan, lebih besar dari 0. Jadi gini. Variansi, sorry. Lebih besar dari 0. Ini berarti kan misalnya H0 misalnya H0 ditolak, berarti nanti kesimpulannya itu terdapat variansi antara kelembapan, antara level kelembapan. Nah, ntar keempatnya, itu kan pertama kan ada gini kan. Kan kalian kan punya faktornya kan 3A, B, C. Berarti ntar hipotesis kalian ada A, B, C, ada AB, AC, BC, AB, AC, BC, sama ABC. Ntar ANOVA kalian ada 7 berarti. Nah, ya misalnya, bentar, coba jawabanku yang kemarin. Nah, ini kan ada 7 kan? Kelembapan, temperatur, waktu, kelembapan, temperatur. Nah. Ini ntar, yang keempat itu kan misalnya A sama B kan. A sama B kan sama-sama itu, sama-sama
sama-sama fix. Berarti ntar apa ini hipotesisnya kalian itu tinggal tahu kali beta gitu. Saya dalam kurung tahu beta ini skor IJ, cuma tadi kan IJ kan sama dengan 0. Itu H0-nya. H1-nya tidak sama dengan 0. Terus misalnya yang kelima, kan A sama C kan. Nah, A sama C ini kan satunya fix, satunya random. Nah, kalau satunya fix sama satunya random, ntar hipotesisnya kalian itu ngikuti yang random. Jadi ntar kayak gini. Tahu. Terus yang tadi kan misalnya beta sama gamma, A sama C kan. A sama C itu kan berarti gini sama gamma. Nah, kayak gini ntar. Kuadrat sama dengan 0. H1-nya sama kayak gini. Ini lebih besar dari 0. Terus yang ke-6, yang tadi kan AB, AC, BC. Yang ke-6 kan BC kan berarti. Berarti kayak gini. BC itu kan tadi kan beta sama gamma kan. Berarti ini tahu diganti beta. Tahunya diganti beta. Nah, bentar. Nah, satunya sama, lebih besar, ntar. Kayak gini. Copy. Nah. Kayak gini kan, cuma ini diganti beta. Ini diganti beta. Yang ke-7, kan ABC tadi. Berarti kayak gini ntar. Dia tahu. Terus underscore. Tadi huruf V kalian kan ada gini, gini, sama gini. Nah, langsung gini ntar. H1-nya ini lebih besar dari 0. Berarti ini hipotesis kalian ntar ada 7. Ntar kalian nulis kesimpulannya kalau soalnya kayak gini ada 7 berarti. Karena ini kan ntar kan dari tiap hipotesis kan ada yang H0 kalau ditolak berarti karena P value-nya berapa, terus maka artinya apa. Nah kalian nulis gitunya sampai 7 kali ntar di UAS-nya yang semester lalu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Mas, cara bedain apa di soalnya tuh fix atau random tuh gimana sih, Mas? Nah, itu awalnya dulu aku rada bingung sih. Cuma kalau nggak salah Pak Bobi itu pernah bilang kalau dia random pasti bakal dikasih tahu. Jadi kayak gini kan ini kan diberitahu kan. Level-level dari faktor C dipilih secara acak atau random. Nah, berarti misalnya di soal udah ada ya, Mas? Harusnya udah ada. Kayak gini juga diberitahu kok. Nah, ini loh. To check this, he selects 5 pages at random. Harusnya diberitahu ntar. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Ada yang ditanyain lagi yang lain? Yang Budi ini bisa ngikuti nggak? Halo, yang Budi ini bisa ngikutin nggak? Bisa, Mas. Oke. Tapi yang random masih agak bingung sih, soalnya belum pernah kan. Iya sih. Pokoknya ntar ada yang ANOVA itu ada yang fix, ada yang random faktornya. Tahu bedanya faktor sama level tahu kan? Belum, Mas. Belum tahu.
faktor itu faktor yang diuji, misalnya temperatur pengerasan, waktu penekanan itu faktor. Kalau level itu temperatur pengerasan ada 3 level, 22 derajat, 40 derajat, 65 derajat. Nah itu levelnya. Kalau random itu berarti levelnya dipilih secara random. Itu berarti random factor namanya. Level-level dari faktor C dipilih secara acak atau random. Nah ini, kalian berarti, oh kalau nggak dia jadi random, soalnya rumus-rumusnya beda menurut saya, kalau nggak salah. Yang kelasnya Pak Bobi itu kalian diajari ngitung manual juga lah berarti. Kalau kuisnya kemarin ngitung manual. Ya Mas. Sebenarnya lebih ke gini Mas, mini tab Mas diajarinnya. Tapi nggak tahu nih kuis yang kemarin ini manualnya pada bingung semua. Ya, jadi langsung keluar p-value-nya gitu Mas. Iya, biasa ya aku Pak Bobi dulu juga ya kayak gini soalnya terus langsung mini tab. Enggak rada kaget aku. Nah, misalnya kalian misalnya cara jawab soal ini, kan kalian nulis asumsinya kan, seret. Nah, terus ini kalian harus ngitung masing-masing p-value-nya. Pertama ya buka mini tab, terus masukin data-data. Misalnya ini kelembapannya 25, temperaturnya 22, waktunya 20. Strength-nya berapa? Nah, masukin semua. Kan 54 data. Terus baru di apa itu namanya? Di ANOVA. Jadi misalnya aku buat baru ya. Kita masukin. Misalnya ini tak copy. Terus aku buat mini tab baru misalnya. Ini. Di sini ya misalnya. Nah, ini kan, misalnya tak ketik semua ya, 25, 22, 20, itu 3 sama 7. Misalnya, lihat data ya kan, yang dikasih kan. 25, terus suhunya 22 derajat, 20 jam. Ada 2 data. Ada lagi nanti 25%, suhunya 22, 40 jam, ada 2 data juga. Kayak gini ntar. 25, suhunya 22, 20 jam, 2 data. 25, suhunya 22, 40 jam, 2 data. Gini terus sampai habis. Cara ngisi datanya udah bisa semua nggak? Yang kelas Pak Bobi, terutama kelas Pak Bobi dulu. Cara ngisi datanya di Minitab. Oh Mas. Apa? Nanya Mas. Yuk. Itu setiap perlakuan nanti dibedakan gitu Mas ya? Maksudnya? Yang kelembaban, temperatur, waktu, strength. Strength ini hasilnya, ini responnya strength ini. Strength kan respon kan? Ini kan respon. Ini respon. Perlakuannya ya, terus iya harus diketik lengkap. Jadi misalnya ini kan ada 54 data kan? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawah ada 6. Nah, 54 data. Ya 54 datamu harus masuk Minitab semua. Harus masuk ke sini semua. Nah, datamu di sini kan 54. Ya berarti benar lah anggapannya. Ini juga masukin datanya nggak boleh salah. Sih. Paham nggak? Di sini paham Mas. Oke. Cara masukinnya paham kan? Misalnya 25 dulu, terus 22, waktu 2. Paham Mas. Oke. Nah, misalnya data udah masuk semua, baru di ANOVA. Start, ANOVA, terus kalau mix harus centang restricted model.
Ini balance ANOVA ya. Nah, kan ini kan modelnya kan, responnya kan strength. Modelnya ada kelembapan, temperatur, waktu, terus ada restricted form of the model. Nah, terus harusnya kalian masukin ini juga, kelembapan dikali temperatur. Terus kelembapan dikali waktu. Terus kelembapan, udah kan kelembapannya. Nah, terus temperatur dikali waktu. Ini udah berapa? 1, 2. Kelembapan, temperatur, waktu, kelembapan kali temperatur, kelembapan kali waktu, temperatur kali waktu. Terus yang terakhir, kelembapan kali temperatur kali waktu. Random faktornya itu kan kelembapan tadi. Yang C kan. Kalau di soalnya. Nah, kelembapan, option. Nah, ini harus dicentang. Kalau misalnya modelnya mix, ini kan mix kan. Ini harus dicentang. Yang di use the restricted form of the model. Oke. Grafiknya 4-in-1. Resultnya iki. Storage-nya residual. Di oke. Nah, ini ntar keluar. Ini kan keluar kan. Nah, kelembapan random, temperatur fix. Ini keluar. Nah, ini harusnya terus, bentar. Harusnya kan sama kayak yang UAS-ku tahun lalu, kalau benar. 0, 0,02, 0,015. Nah, harusnya sama kan 2000. Errornya 381,05 sama 3463,65. Nah, terus dari p-value ini kan kalian bisa narik kesimpulan kan? Misalnya p-value-nya harus di atas 0,05. Nah, kalau kelembapan kan 0. Berarti kelembapan ini kan yang C tadi. Yang C kan. Kelembapan itu tadi kan yang ini kalian kan. Yang ini. Nah, berarti ini ditolak. H0 ditolak. Terus temperatur 0,02. Kan kurang dari ini kan. Berarti ditolak juga. Faktor A ini ditolak. Terus waktu kan 0,015 ditolak juga. Nah, yang interaksi ini diterima kan rata-rata. Nah, ini diterima semua yang interaksi. Berarti ini penting diterima. H0 gagal ditolak. Nah, cuma kalian kalau UAS nggak boleh nulis cuma ditolak sama gagal ditolak. Harus ada kepanjangannya. Misalnya H0 yang pertama ditolak, maka perbedaan temperatur memiliki pengaruh terhadap ini responnya, tensile breaking stress gitu. Terus misalnya diterima, H0 gagal ditolak, maka tidak ada interaksi antara tau sama gamma, tidak ada interaksi antara temperatur dan kelembapan, sampai 7 kali. Ada yang dibingungin nggak sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanya? No? Mungkin UAS kalian juga keluar sih ini menurutku. Soalnya kalau cuma regresi doang rasanya nggak mungkin deh. Gak ada yang nanya Pak Bobi itu ya. Pak ini UAS-nya apa banyak? Gitu. Kalau yang ANOVA-nya
itu udah hari Senin Ya kemarin kan, Senin Ya, kemarin kan. maksudnya. kemarin. Tapi aneh Pak, Lek Anova yang ditanya ini kayak gitu. Sini ada yang offline nggak sama Pak Bobi, Surabaya? Ada Mas. Siapa? Kamu dah? Iya. Oke. Minggu depan cuma regresi doang ya kata Pak Bobi. Iya, kalau ujian besok itu cuma regresi aja. Enggak, soalnya yang kemarin kan bapaknya minta kalau misalnya 2 itu pengen dibagi 2 nggak jadi 1 lagi. Perkara yang desain eksperimen itu ya bapaknya pengen nyoba yang baru kemarin itu kuisnya. Ya wis lah ya. Langsung tak nongka nomor 3 ya, atau mau tak ulangi lagi yang nomor 2. Misalnya cara uji kenormalan, uji autocorrelation, mau tak ulangi tak langsung nomor 3. Atau langsung regresi. Bebas wis. Oh, yang kelas lain lah ya. Saya tak ulangi, Pak. Yang kelasnya Budini tahu nggak cara uji kenormalan, uji itu pernah tahu nggak? Misalnya gimana cara tahu kalau ANOVA-mu ini valid gitu. Ada uji kenormalan, uji identik dan sebagainya. Pernah tahu nggak? Belum, Mas. Ya, tapi ya apa cara tahu ya Pak? Belum. Kalau nggak pakai Minitab. Kalian Minitab diajari nggak? Maksudnya ada pakai Minitab nggak? Belum pernah sih, Mas. Berarti ngitung p-value manual kan kalian? Iya, Mas. Manual gitu. Nah, kalau soal kemarin, kuismu, berapa faktor? Ini Mas, ada contohnya, Mas. Bentar. Kayak gini 3 kali 3 dihitung manual ya. Cuman ada temperatur sama pressure doang sih, Mas. Berarti 2 ya? 2, 3 berarti. Oh iya, 3 kan? berarti. Hitung manual. Nah, oh iya betul. Kalian ngerjainnya gimana sih? Soalnya ditanya apa? Cuma sampai p-value terus udah gitu deh. Terus H0 gagal ditolak gitu deh. Kalian Budini. Jawaban akhirnya kayak gimana sih cara jawabnya Budini? Kurang paham juga aku soalnya. Halo? Yang begini. Mas Rizky boleh bagi soalnya kah? Dan Kurniawan. Boleh bro, santuy bro. Kayak gini, Mas. Yang itu. Barusan saya kirim gambar. Oke, sebentar. Nah, ini soal paket ini. Iya, Mas. Soal paket gak sih? Iya, tapi kadang Budini suka diubah gitu, Mas, angkanya. Kayak 90,4 jadi 90,5. Oh iya, ya. 3 level of it. Nah, jawaban kalian kayak gimana? Langkah kalian ngerjain? Sama kayak aku barusan dah. Terakhir sampai p-value, maksudnya nulis hipotesis, terus ketemu p-value masing-masing. Terus kalau saya kemarin kan nggak boleh pakai Minitab tuh, Mas, tapi saya pakai Minitab. Oh, kamu pakai Minitab? Iya, rada bingung juga ngitungnya lumayan. Jadi, terus kesimpulanmu terakhir apa? H0 sama H1, Mas, yang p-value. Oh, terus itumu kemarin apa ini? Hipotesismu 2 ya, bukan 3. Oh, yang ini 3, Mas. AB sama AB. Oh ya benar. AB sama AB. Nah, itu. Nah, kalau di Pak Bobi ya, kalau Budini kan nggak tahu. Maksudnya
mungkin nggak dijelasin, soalnya Minitab-nya nggak diajari. Tapi kan kamu kan paham Minitab juga. Itu temenmu sekelas pakai Minitab semua tuh, kamu dong. Maksudnya udah tahu Minitab semua. Grace tahu nggak Grace? Tapi saya kurang rada paham juga sih, Mas. Cuma nyoba-nyoba doang. Oh. Caranya sama kayak aku tadi nggak? Pakai ANOVA, balance ANOVA ini. Cara kamu ngerjain Minitab. Iya Mas. Cuman saya kalau yang random belum bisa Mas. Ya sama sih sebetulnya. Ini kan randomnya tinggal kamu masukin di sini ya. Nah, kalau Pak Bobi, kalau yang kelas Pak Bobi, itu diajari, misalnya namanya pengujian model statistik. Jadi misalnya kamu udah ketemu hipotesis semua ya. Terus nah, kalau di Pak Bobi itu ada uji ANOVA itu ada 3, uji kenormalan residual, uji identik sama uji independen. Nah, ini kan habis kamu mencet ANOVA kan keluar ini kan. Keluar tadi kan soalnya tak centang yang ini kan. ANOVA, balance ANOVA. Terus grafnya tak centang yang 4-in-1. Nah, ntar keluar grafik kayak gini. Kalau di Pak Bobi itu pertama ada uji kenormalan residual. Jadi setelah kamu dapat hipotesis C, kamu harus nguji residualnya juga. Jadi yang pertama, misalnya tak tulis ya. Uji kenormalan residual. Nah, apakah residual berdistribusi normal? Itu kayak gini, calculation probability. Uji kenormalan residual ini kayak gini, basic statistic, basic statistic, normality test. Nah, terus yang diuji kan uji kenormalan residual, variabelnya residual, terus ini Kolmogorov-Smirnov, oke. Ini kan. Nah, ntar di sini keluar p-value kurang dari 0,01. Berarti ini residual tidak berdistribusi normal. Nah, harusnya data ini tuh nggak valid berarti. Harusnya data ini nggak valid. Soalnya p-value-nya kecil. Cuma, kita juga kan nggak tahu kan datanya valid atau enggak. Jadi kita ngelanjutin ke soal berikutnya gitu. Ngelanjutin ke pengujian berikutnya. Itu uji kenormalan kayak gitu. Terus ada yang kedua, uji identik. Nah, uji identik itu yang ngelihat grafik ini tadi. Nah, ini kan grafiknya kan osilasi. Kalau grafiknya osilasi itu berarti pokoknya uji identiknya lolos gitu. Residualnya tidak membentuk pola gitu. Terus ada uji independen. Itu diantar kayak gini, stat, time series, autocorrelation. Nah, gini. Ntar oke. Nah, ntar grafiknya kayak gini. Cuma tinggal ditulis aja sih sebetulnya kalau Pak Bobi. Oh ya, kamu harus tulis ada 3 uji itu sih. Perkara hasil pengujiannya nggak sesuai, nggak apa-apa. Gitu. Bener gitu ya, Chandra ya? Pak Bobi. Iya. Chandra. Iya kan? Iya. Nah. Di autocorrelation-nya itu. Kalau gini nggak boleh ya, lupa aku. Misalnya hasilnya. Soalnya ada garis biru nabrak ya. Iya, nggak boleh melewati atau nabrak itu nggak boleh. Cuma Pak Bobi, pokoknya penting kalian nulis aja, kalian telah menguji, terus hasilnya misalnya tidak sesuai, dilaporkan aja Pak Bobi. Dilaporkan itu kalian tulis aja, berdasarkan uji autokorelasi, terdapat garis yang menabrak, artinya residual saling mempengaruhi. Cuma tetap, ya kalian nguji terus dilaporin aja. Terus, kenapa nggak sesuai itu nggak perlu kalian jawab dulu. Cara menyesuaikannya gimana nggak perlu dijawab.
Mas, tadi kalau yang menabrak gimana? Tidak berkorelasi ya? Kalau itu kan uji independen kan. Ini namanya autocorrelation function, ini uji independen. Itu artinya kalau nabrak itu residual saling mempengaruhi. Berarti nggak independen ya? Berarti tidak independen. Ya, kalau independen residual tidak saling mempengaruhi. Itu kesimpulannya kalau dari pengujian. Nah, Yang gitu. jelas. Ntar jawabannya kayak gitu sih yang soal nomor 2. Terus ada grouping juga. Grouping ini udah tahu gak kalian? Pakai taki. Misalnya ini loh. Analisis tambahan yang diperlukan adalah penentuan level-level dari faktor yang dilakukan secara fix yang berbeda dengan cara pengujian yang tepat. Ini harusnya itu kayak gini. Kalau gini bisa ya? Nggak bisa. Oh gini. Itu diuji satu-satu kalau nggak salah. Yang fix itu kan misalnya temperatur. Salah. Faktornya temperatur, responnya kan strength. Nah, assume equal variance. Oke. Comparison, nah comparison yang taki ini dicentang. Nah, ntar keluar takinya kayak gini. Nah, ini tapi kok sama semua ini? P-value-nya temperatur. Oh, beda sih. Beda-beda. Ini ya. Oh, sini. Comparison. Oh, harus dijalan dulu. Kalau yang comparison ini pernah diajari nggak sama Pak Bobi? Yang comparison. Belum pernah kayaknya. Belum pernah tahu. Yang grouping A, B, B ini pernah tahu nggak? Pernah. Yang mempengaruhi kan. Kalau misal sama kan berpengaruh apa nggak berpengaruh. Nah, kalau yang beda yang mempengaruhi. Ya iki buat nguji kayak saya biasa. Kamu dulu diajarin nguji kayak gitu sama Pak Bobi, like, kalau one way ANOVA ya. Kalau ANOVA multifaktor gini ya apa caranya? Saya regresi, coba buka regresi. Apa? Regresi. Ntar aku buka juga. Regresi? Yang fit regression model itu. Terus? Oops. Responnya ya itu. Responnya iya. strange. Ini lah. Semuanya.
Terus? Gimana ya? Ada nggak taki? Yang penting ada takinya. Kalau taki ya, Pak. Itu sesuai stepwise. Oh ya. Di GLM itu kayak nggak salah. General Linear Model. Kemudian. Ini adanya di One Way ANOVA. Kalau nggak salah harus di IKI sih, di General Linear Model. Kalau nggak salah ya tak coba ya. Karena lupa juga. Response strength. Soalnya tadi tak One Way ANOVA. Jawabannya beda. P-value kan udah beda. Misalnya aku temperatur doang. Kalau temperatur terhadap respon doang itu kalau di One Way ANOVA jawabannya P-value memenuhi. Tapi tadi yang di ANOVA yang mix ini nggak memenuhi. Harusnya kayak gini aja sih. Ya, kelembapan. Response strength, kelembapan, temperatur, waktu, terus bagaimana random. Oke. Model. Oh ini gini terus. Apa ini? Ini salah. Iteration to add. Sama ini, oh gini sih. Gini sih. Nah, kalau kan elevator. Nah. Kelembapan kali waktu. Ini. Oke. Ini kan waste. Optionnya ya misalnya aku gini. Oh, ntar nggak kebaca ini jawabannya. Kok nggak kebaca ya? Not an exact F-test. Kalau Pak Bobi kemarin jelasin yang 2K tes itu One Way ANOVA ternyata. Di tes 1-1. Kalau faktornya 3 di one way gitu. Iya, 3 Oh, kali. iya. Kemarin 2 faktor 2 kali. 2 kali di one way. Iya. Oh. Jadi satu sama respon, satunya sama respon lagi. Oh. Tahun lalu aku pakai iki ya. Ya wes lupa juga sih. Ini filenya yang tahun lalu. General Linear Model. General Linear Model. Fix. Random fix. Saya coba. Misalnya, ini error tapi barusan. Ulangi ya. Ini nggak usah. Ya. Harusnya ini. Ini jawabannya sama nggak? 0. Sama. Terus gini kalau nggak salah. Comparisons. Nah, gini. Choose term for comparison. Boleh. Kayak gini sih aku tahun lalu. Soalnya kalau tak one way tadi kesimpulannya beda, Pak.
Tapi tak one way ya. Terus tuh kaki ini kan temperatur. Dia A semua sesuai kan. Padahal kan nyatanya kan nggak sesuai. Ini kan 0, ini ya beda sih sebetulnya. Ini rada lupa juga aku ya, apa caranya. Oh saya ingatku Pak Hobi itu minta, maksudnya kan kemarin kan, waktu kalau nggak salah semester lalu ngerjain itu bingung, maksudnya ini itu apa. Terus Pak Bobi ngomongnya ya ditagi itu. Cuma nggak tahu cara tagih yang one way 2 kali atau. Soalnya kalau one way 2 kali tadi beda jawabannya. Pak Mas juga. Pak maksud tuh nggak, Chandra? Maksudnya hasil groupingnya itu kan. Iya, misalnya tadi kan harusnya kan ini kan, misalnya dia harusnya kan temperatur kan 0,02 kan p-value. Cuma tadi waktu tak one way ANOVA iku jadine 0,22. Jadinya 0,226. Kan sebelumnya kan ditolak. Terus waktu tak one way jadi diterima, gagal ditolak. Angkanya taki DA semua sama semua. Jadi kayak beda itu. Mas, Yo. tanya Mas. Jadi kalau multiple factor nih pakai yang mana jadi Mas? ANOVA yang mana? Yang balance ANOVA. Ini. Oh ya. Terus random factor bisa kamu pilih. Terus kalau dia mix, kalau mix itu ada yang random, ada yang fix, itu harus pakai iki. Ini harus kamu centang. Mas, saya masih bingung Mas yang random sama yang fix itu. Oh itu di soal tadi itu Mas ya? Iya. Iya benar. Terus yang itu ya Mas, yang coba Mas yang balance tadi Mas. Start balance. Ya yang model itu yang kan itu udah tiga faktor tuh, kelembaban, temperatur, waktu. Nah itu kelembaban kali temperatur itu masih bingung Mas. Maksudnya? Ya itu ya. Kayak ABC, misalnya kayak matematika pernah tahu yang ABC, AB, AC, BC, ABC enggak? Yang dipasang-pasangin loh. Ini. Aku akan punya 3 ini awalnya. Nah, cuma hipotesisku nggak boleh cuma 3. Aku harus nguji ada interaksi nggak antara A sama B. Makanya ada AB, A kali B. Ada interaksi nggak ini ke sini? A kali C. Sini ke sini ada interaksi nggak? B kali C. B kali C. Antara 3 ini semua ada interaksi nggak? A kali B kali C. Ini masuk hipotesis juga. Oh. Ya Mas. Makasih Paham, Mas. Oke. Udah paham. Nah ini caranya kamu ngetik manual. Biasanya Ya. kan awalnya cuma ini. Ya wes ini tak ketik kelembapan, tak select. Aku ngetik bintang di keyboardku. Temperatur. Tak select lagi. Ya. Oh nanti value-nya ada sebanyak 7. 7 ya? Iya benar. Maaf Mas. Tadi saya nggak dari awal soalnya. Hipotesismu 7, p-value-mu 7. Itu soalnya 3 kali 3 kali 3 kan. Terus Mas yang itu Mas, masih bingung lagi Mas. Apa itu? Apa? Yang kan tadi start balance, ANOVA balance itu Mas. Balance ANOVA. Ya, balance ANOVA. Nah, random faktornya tuh ya itu yang di soal. Yang cuman kelembaban doang yang diketahui tadi itu ya? Ya, benar. Oke, optionnya dicentang. Ya, ini harus dicentang. Ada lagi nggak Mas? Ya ini grafik 4-in-1. Kalau ini kan semua kan ya pakai 4-in-1 kan, biar kamu bisa tahu uji identiknya. Resultnya sebenarnya nggak perlu. Storage-nya residualnya dicentang. Oke. Kalau fits-nya kenapa nggak dicentang Mas? Soalnya nggak kamu pakai datanya.
Ini yang tak centang storage itu maksudnya ntar keluar itu. Kalau Kan yang awalnya cuma ini kan. Nah, terus Ya. gara-gara aku nge-storage ada resi 1 ini. Kalau feeds itu gunanya untuk apa, Mas? Enggak tahu, enggak ada loh. Makanya enggak dipakai harus sih. Oke. Makasih, Mas. Yuk. Ada lagi yang mau tanya? Ki, Yuk. itu ya aku rada bingung sih. Kalau misal interaksi yang antara kelembapan temperatur, dia kan P-value-nya lebih besar daripada alfa kan. Itu artinya tidak ada interaksi ya? Tidak ada interaksi antara kelembapan sama temperatur. Oke. Paham. Cara nulis hipotesisnya wis paham? Udah. Memang keren sih Pak Bobi, nggak ngeluarin soal kayak gini buat ANOVA. Mungkin minggu depan malah di surprise ini. Yang kemarin juga di surprise, Mas. Apa yang beda itu? Manual gila. Manual. Nggak masuk akal dulu, nggak pernah Pak Bobi kayak gitu. Aku aja kaget kan, maksudnya kalian manual kok. Ya apa? Nah, mungkin yang gini, Mas. Tanya lagi, Mas. Ya. Yang taki tadi gimana cara, Mas? Mungkin. Nah, itu. Kalau cara aku, kalau nggak salah yo, aku kan jujur lupa kan. Aku cuma ngelihat fileku yang tahun lalu yang ngerjain ini. Kalau fileku yang tahun lalu, itu aku pakai fitur ini, comparison. Fitur comparison, iki aku pakai, kan aku harus nge-start ANOVA, General Linear Model, terus comparison. Nah, cuma kalau aku belum pernah buat fit General Model, itu aku nggak bisa nge-compare nanti. Jadi makanya tadi aku buat General Linear Model dulu. Tadi aku buat gini dulu, start, ANOVA, General Linear Model. Terus aku buat kayak gini, random kan, random fix. Terus modelnya tetap, option, nah pokoknya aku buat dulu kan, sampai keluar kayak gini. Nah cuma ini nggak tak lihat. Baru aku start, ANOVA, General Linear Model, baru comparison sini bisa keluar. Kalau enggak, abu-abu tadi sebelumnya. Baru tak pencet. Nah, type of comparison kan pairwise. Choose term for comparison sih temperatur sama waktu. Soalnya yang bisa di-compare itu yang fix kan. Kalau random kan faktormu kan random. Jadi nggak ada yang perlu di-compare. Ya wes, terus oke. Ntar keluar kayak gini. Taki untuk temperatur itu AA, BB. Taki untuk waktu itu A semua. Waktu itu A semua ya tapi. Waktu 0,048. Sik. Kok aneh? Oh iya. Ya apa ya? Sik. Padahal nggak sesuai kan harusnya. Bentar ya. ANOVA. Waktu 0,15. 0,048. Cuma di sini kok A semua. Kok aneh ya? Pairwise. N18. Kok aneh kalau di sini A, B, B, A semua juga. Di sini A, B, B, A semua. Iya, sih. Kalau di fileku gitu sih.
Cuma soalnya jawabanku yang semester lalu aku nggak bisa ngelihat, soalnya dikumpulin di Pak Bobi kertasnya. Ini A semua. Berarti sama lah. Padahal kan harusnya kan beda kan. Pak Mas tuh nggak? Mas juga dari tadi sing tak maksud. Yang gagal ditolak sama yang gagal ditolak kayak gitu maksudnya Mas. Enggak, ini kan kalau dilihat waktu itu kan ditolak kan ini 0,0115 sih kan ditolak kan. Iya. Cuma waktu tak comparison itu dia A semua. Kalau A semua ini artinya kan diterima nggak sih? Nggak ada yang berbeda nggak sih dari waktu? Kayak gitu bukan? Oh iya. Nah itu kok beda? Aku juga nggak tahu. Aku lupa jawabanku yang semester lalu kayak gimana. Soalnya kertasnya dikumpulin. General linear modelnya itu nggak gini Mas ya berarti ya? Apa Mas? Nggak diperhitungkan Mas ya? Cuman diklik aja biar nggak di comparisonnya nggak abu-abu gitu Mas. Iya, saya ingat tuh gitu sih. Yang kamu lihat jawabannya ya sing ANOVA itu tadi, yang balance. Yang p-value-nya itu ya Mas ya? H0 H1-nya. Oke, makasih Mas. Yui. Yang comparison ini rodok lupa. Kok A semua ya? Aneh. Nanti kesimpulannya A semua. Dan yang Pak Bobi yang sampel T, PRT itu sudah ya berarti? Udah kan berarti harusnya? Lebih sebelumnya ini kan? Uji hipotesis. Yang PRT, to sampel T. Udah kan? Sudah. Budi ini juga sudah kan? Sampel T. Pernah dengar nggak yang Budi ini? To sampel T, to sampel Z, PRT. Halo, Budi ini. Sekarang regresi ya. Nah, ini soalnya Pak Hobi. Yang regresi itu cuma nyambung dari soal nomor 3. Soal nomor 2. Perusahaan ternyata juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari tiap-tiap faktor terhadap kekuatan tarik dari sambungan kohesi. Untuk itu, Anda diminta untuk membantu mengembangkan suatu model polinomial orde kedua. Model yang lengkap. Nah, model yang lengkap ini, tahu nggak maksudnya model lengkap ini apa? Dalam kurung model yang lengkap, paham nggak? Kan Pak Bobi kan nulis model yang lengkap. Ini maksudnya apa, Pak? Persamaan. Ya, apa persamaannya? Persamaan dari regression itu. Ya, beda yang lengkap sama nggak lengkap apa? Polinomial pangkat 2. Jadi ada yang A, BX sama CX kuadrat. A, BX, CX kuadrat. Ya, terus? Itu kan udah lengkap sih. Ya, Kak, bro. Kesini aja lah. Ini punyamu loh, nggak cuma X kuadrat. Punyamu ono sampai X, Y, Z harusnya kan. Kan 3 faktor kan. Iya nggak? Iya, benar. Nah, lek gak salah yang lengkap itu sama interaksi juga sih. Lek gak salah loh. Nah, ini. Ntar regresi kayak gini. Lengkap itu ada kan punyamu kan ada 3 faktor kan. Punyamu kan 3 faktor. Jadi ntar ada A kuadrat, ada B kuadrat, ada C kuadrat. Terus ABC juga ada harusnya. Model yang lengkap.
constant A, B, C, A kuadrat. Nah, A, B, C juga ada. A, B, C. Terus A, B, A, C, B, C. Sama A, B, C. Nah, ini ntar ini tambah, 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 tambah. Ntar persamaan regresimu variabelnya segini. Ini model yang lengkap ini. Kalau model yang nggak lengkap ini lupa. Cuma ABC kuatnya cuma ini doang atau sampai sini. Oh, sampai sini sih pasti. Nah, ini yang nggak lengkap. Yang nggak lengkap itu cuma 6 ini doang. Kalau lengkap itu harus ada interaksi. Paham nggak? Sampai sini. Paham? Regresi yang lengkap dan tidak lengkap. Pangkat 2, polinomial. Aku paham. Oke. Nah, iki dari data-datamu iki tadi terus di regresi. Wait. Mana tadi? Ini misalnya masih polos. Start regression. Ini kalau nggak salah dulu ada ini. Beda ya, boleh lupa. Exponential. Ini apa sih? Oke sih ya. Coba. Regression sedikit lain. Respon Y. Oh, ini cuma satu faktor doang ya lagi. Iya, yang atas pakai cuma satu faktor. Fitted line plot ini cuma satu faktor ya. Nah, berarti grafik doang itu. Berarti kalian harus bikin gini nggak sih? Setahuku sih. Misalnya kita biar bersih ya. Harus bikin gini nggak sih? Kelembapan K kuadrat gini nggak sih? Bener ya? Iya, di kalkulator itu. Iya kan? Iya. Ya bener. Kan soalnya kan kelembapan store result in variable expression. K kelembapan terus apa ini? Iya apa ini? Kelembapan kali kelembapan aja. Oh, sih. Anak kuadrat ya berarti. Ya apa wis kelembapan. Kali ini ya, nulisin ya. Iya, kemarin aku gitu. Oke, store result and variable C5 ya misalnya. Gini nggak sih? Ya, K2-nya yang di-share. K pangkat 2 itu loh. Oh iya, ini. Misal tak oke ya. Oh iya benar. Nah, ini karena kan kalian pakai yang regression terus ini kan. Ini kan nggak bisa otomatis kan. Kuadrat. Makanya kalian harus membuat satu-satu. Kayak aku dulu buat iki. Nah, kelembapan kuadrat. Temperatur kuadrat, waktu kuadrat, kelembapan kali temperatur. Nah, iki harus dibuat satu-satu. Nah, ini. Buatnya caranya kayak tadi. Ada yang bingung nggak? Mas tanya. Berarti setelah dimasukin data-datanya terus dikuadratkan gitu tok dulu sampai situ. Enggak dikuadratkan kok. Maksudnya sampai step ini loh. Sampai step ini maksudnya? Kan tadi kan sampean habis masukin data-datanya. Habis itu dikuadratkan. Dikuadratkan ini supaya aku bisa ini. Kan aku kan start regression kan. Kan kayak gini. Prediktor ini kan yang variabel kan. Misalnya Y sama dengan 5X. Berarti prediktornya kan X. Nah, cuma di soal ini kan kalian harus nulis
harus nulis ini tadi kan. Polinomial ordo 2 model yang lengkap. Nah, model yang lengkap itu harus ada A kuadrat. Misalnya di kasusmu kan ada 3 faktor kan? 3 variabel kan? Misalnya kamu cuma Y sama dengan 5X. Berarti faktormu kan cuma X tok kan? Ya. Nah, di kasusmu kan faktornya ada 3. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, model polinomial ordo 2 yang lengkap, itu maksudnya ntar kayak gini harusnya. Kan? AX kuadrat, tambah BX, tambah C, nah misalnya C, tambah misalnya DY kuadrat, tambah EY, tambah FZ kuadrat, tambah FY, GZ, tambah jadi FGH. Nah, model yang lengkap ini harus ada interaksi juga. Jadi ini XY ntar variabelnya. I, XZ. Paham nggak maksudku? Iya. Nah, masing-masing respon ini kan harus kamu masukin di sini kan nanti. Harus kamu masukin di prediktor ini kan. Sedangkan Ya, kita ya. cuma, nah makanya kita harus buat semua ini. Oke. Nah, A kuadrat. Nah, ini ada kelembaban kuadrat, temperatur kuadrat, waktu kuadrat, pokoknya yang diperluin. Nah, ntar iki seret, tak copy. Yes. Tak copy semua. Nah, seperti gini. Nah, ini kan harus lengkap kan? Baru aku bisa start regression. Ini responnya kan tadi strength. Prediktornya ini semua. Ini bisa Kak, ini. Bisa Kak. Oh, kok minus. Ini tak pilih satu-satu. Nah, ini, boleh Chan? Ini, oh tak bagi sekarang nggak maksudnya? Enggak, nanti. Santai. Modelnya kan Ini ini. lagi. Yoi. Modelnya kan ini. Oke, terus option nggak perlu dirubah. Graph, misal lagi. Result. Oke, storage. Residual. Oke. Nah, ini keluar semua. Seret. Nih, mana persamaannya? Ini mana? Nah, ini. Ini berarti persamaan regresimu ini ntar yang kamu tulis jawabannya. Minus 56,3 ditambah 0,84 bla bla bla. Harusnya sama ntar. Oke, kok beda? Kok beda? Bisa untuk diakhiri, terima kasih. Oke, bentar lagi ya. C, ini kan gini. Konstan kelembapan temperatur. Kok beda ya? Sama ini. 0,84, 0,86, 0,977. K kuadrat, temperatur kuadrat, 22 kali 22, ini kan 44, 484. Kelembapan kali temperatur, 25 kali 22, bener. Temperatur kali waktu. Betul. Kok beda ya jawabannya? Sama kayak yang mana? Min 43,3 ya? CI keliru berarti. Ini kok 56,3 ya? Ya, tak ulang ya. Kamu nyoba dari mana? Datanya ada tak?
Inputnya kapan kamu? Waktu aku share screen. Cepet deh, Pak. Gila. Bener kan? Respon strength. Prediktornya ini. Iki kan? Kok keliru ya? Model. Bener. Weight kan kosong kan ini. Kok beda tapi? Oke. Gimana mau mati 3? Coba tak buat baru ya. Saya kira delete. Saya tak copy semua guys dari sini. Sampai sini kan ya. Copy. Sini. Start regression. Oke. Di sini. Ini kan. Kok 5,3? Betul saya apa saudara? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Tadi siapa sing nyoba 43? Ya. Kok bisa 43 kamu? Sama kan ini kan model-modelnya. Nggak ngaruh. Kok 56,3? Strength. Udah tak kopas semua nih. Wah, estas. KTW masuk. Kelembapan, temperatur waktu, kelembapan kuadrat, temperatur kuadrat, waktu kuadrat. Kelembapan kali temperatur, kelembapan kali waktu, temperatur kali waktu. Terus ini KTW. Sama kan? Ini juga sama. Jadi, ini misal tak buat lagi di sini ya. Regression. Iya. Iya. Oke.
Nggak salah. 58 kali temperatur. Ya, temperatur kali temperatur kali waktu. Misalnya gini, oke. Berapa sini? 3,3. Oke. Kalau di sini, start regression. Misalnya cuma gini doang ya. Model. Kuadrat. Temperatur kuadrat. Waktu kuadrat. Kali temperatur. Oh, ini gini berarti. Ini begini, delete. Terus interaction ketiga. Ya. Nah, oke. Kelembapan kali, nah ini udah, oke. Oke. Ini ada yang salah kali di sini. Rasanya kalian nggak perlu buat kayak gini deh. Ini nggak perlu kelihatannya. Yang tadi tak bilang harus buat kayak gini, ini nggak perlu harusnya. Ini saya tak hapus ya. Kalian nggak perlu buat kayak gitu. Dari sini juga bisa deh. Yang barusan tadi tak contohin. Kelihatan nggak tadi? Ada yang mau ditanya, no? Halo? Halo? Berarti buatnya langsung di model ya, Mas? Yoi, betul. Kamu siapa Soalnya dosen? kemarin yang Pak Bobi itu bilangnya pakai di tabel yang manual, pakai kalkulator. Iya, ha. Barusan tak coba gitu malah beda sih. Rasanya ada salah ketik paling itu sih. Cuma kalau dari model juga bisa sih. Coba kamu cobain di rumah misalnya. Kalau hasilnya sama, berarti kamu di rumah cobaan dua-duanya. Tadi yang cara model itu udah paham kan? Yang pakai model. Nah, kamu coba naik. Sama kamu coba manual. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti kamu waktu UAS nggak perlu buat manual. Kan ngabisin waktu kan. Tinggal pakai yang model. Oke. Mas tadi Ya. Ya, apa? Sinta dulu ya. Sinta. Untuk yang kemarin tuh sempat Pak Bobi itu bilang kalau misalkan yang benar itu persamaan permodelan ini tuh pakai linear atau pakai second order itu dilihat mananya, Mas? Oh, itu. Kan kamu kan habis regresi kan. Terus nanti ada ini, R-square. R-square mana? Ya. Mana R-square? Nah ini loh. R-square 80%. Atau yang ADJ ini apa ya? Lupa aku. Tahu nggak bedain R-square sama R-square ADJ? Kemarin katanya yang ADJ sama predicted itu diraukan. Diraukan ya, berarti R-square. Ya dilihat R-square sama ini Sinta. Ini kan 80%. Misalnya tak buat linear ya. Misalnya regresiku linear. Ntar ketemu berapa? Tak hapus semua. Cuma gini tok. Oke. Nah, 58% kan? Jadi lebih sesuai yang linear.
Jawab nggak? Maksudnya berarti R kuadrat yang kecil itu dia nggak lebih dipilih gitu, Mas? Ya, yang dipilih yang lebih besar. Lebih besar itu lebih akurat berarti. Bentar, tadi yang linear kan 58 ya, Mas. Berarti yang akuratnya yang second order. Ya, soalnya 80. 80 kan. Soalnya di soal juga dimintai second order. Atau gimana? Yoi. Terus apa? Putus-putus kamu. Nah, ini loh ya, kalau ini di soal ini ada ini. Pada tahap pertama lakukan analisa regresi secara lengkap dan berikan analisis regresinya secara lengkap juga. Setelah itu lakukan regresi dengan tidak menyertakan variabel-variabel atau faktor-faktor yang tidak signifikan dalam model. Nah, ini kan tadi kan jawabannya kita kan ini. Ini kan. Nah, terus signifikan atau enggaknya itu kan dilihat dari mana? Dari p-value. Dari sini kan. Yang signifikan itu berarti yang besar atau yang kecil ya? Lupa. Yang kecil ya? Yang kecil. Nah, bentar, soalnya di mana? Tadi kan diminta yang tidak signifikan dihiraukan kan? Nah, ntar kalian jawabnya itu pertama nunjukin ini. Nah, terus ini kan kalian bisa tarik kesimpulan kan yang signifikan yang mana. Nah, yang tidak signifikan contohnya kayak apa ini? Yang besar ya. Waktu kuadrat, terus ini, itu kalian nggak usah masukin. Berarti kalian ntar regresi ulang, model. Nah, terus yang tidak signifikan kayak waktu kuadrat, terus apa lagi tadi? Apa tadi? Waktu kuadrat, terus interaksi semua nggak signifikan kan ini? Kalian regresi lagi. Cuma yang waktu kuadrat sama interaksi ini hapus aja. Nah, terus diregresi lagi. Nah, ini. Ntar kalian dapat persamaan baru. Nah, terus dari sini, baru ini yang dianalisis. Ya. Untuk model kedua ini berikan juga analisis semaksimal mungkin. Uji asumsi residual boleh dilaporkan tanpa menuliskan. Nah. Mas, suaranya kecil. Kan tadi kan tahap pertama kan dapat jawaban sing panjang kan, yang ada interaksi. Cuma di soal ini kan pada tahap pertama, setelah itu lakukan analisis regresi dengan tidak menyertakan variabel atau faktor yang tidak signifikan. Nah, yang signifikan atau tidak kan kalian kan lihatnya dari ini, dari p-value-nya kan. Nah, yang nggak signifikan itu dari waktu kuadrat sampai ke interaksi-interaksi lainnya ini kan nggak signifikan semua kan. Nah, itu dihapus. Nah, ntar regresi kalian yang baru, nggak ada variabel itu, cuma ini doang. Nah, terus baru dari sini, baru Pak Bobi minta ini. Untuk model yang kedua, berikan juga analisis semaksimal mungkin. Analisis regresi itu apa ya? R square. Ini R square berapa? R square. Terus ada lack of fit, ini ya dilaporin. Kan kalau ini kan tidak ada lack of fit kan berarti. Tidak ada lack of fit. Terus ini uji identik. Uji ada apa ya aku ya? Nah, uji serentak, uji ANOVA yang sama seperti Bapak ANOVA. Uji individual.
Sudah, p-value less than. Oh, ini yang lack of fit ya. There is the model does not fit the data. Tadi kan ini yang saya. Iya. Iya betul. Kalau lack of fit itu kebalik ya. Kalau kecil yang jelek ya. Pernah dengar lack of fit nggak? Yang Pak Bobi. Kebalik gimana, Mas? Kalau yang tadi yang regresi itu kan p-value-nya harus besar kan? Oh iya bener nih. P-value-nya harus kecil ya kalau yang regresi. Kalau yang signifikan yang kurang, Kecil Mas. kan? Kalau yang lack of fit? Lack of Kalau fit yang itu lack yang of besar. fit itu lebih besar itu dia tidak ada lack of fit. Lebih besar tidak ada lack of fit. Oh ya benar, Iya, benar. Mas. Benar. Nah, Gitu. berarti di soal yang barusan itu ada lack of fit kan berarti? Ini soalnya lack of fit-nya 0,02. 0,02 kan? Berarti terdapat lack of fit kan? Kesimpulannya. Iya, Mas. Terus selain itu juga ada uji ini. Kan pertama kan uji R-square, dilaporkan R-square-nya lack of fit. Terus ada uji ini juga ya, uji serentak, uji individual. Uji serentak ini apa ya, lupa aku. Uji serentak. Kalau serentak itu yang di ANOVA, Mas. Kalau yang individual itu dilihat dari yang koefisien. Maksudnya yang di ANOVA itu ya apa? Ya ini. Nah, tabel yang sampai tunjuk ini masuknya katanya serentak. Tapi kalau yang di bawah persamaan, yang judulnya koefisien, itu individual. Nah, itu individual. Terus yang dilaporkan yang mana? P-value-nya? Kalau kemarin, iya P-value-nya, Mas. Masing-masing? Kelembapan Iya. sendiri, temperatur sendiri. Oke, beda. Sama sih. Tabel ini sama bawah loh sama. Iya, saya ingatku dulu uji individu sama serentak itu agak rancu sih. Ini loh, kalau kamu lihat tabel yang ini sama yang ini loh sama. P-value-nya loh sama. 14, 54. Ini kan juga 14, 54, 49. Ya apa? P-value-nya yang apa? Ya, mana Bi? Ya, terus yang dilihat yang regression. Kalau individu itu yang masing-masing. Oke, mungkin sih. Aku lupa sih. Aku ada catatan nggak ya? Ini punya siapa ini? Fix random. Ini punya Mbak M60. Ini cuma ini. Apa ya ANOVA? Kalau ini apa penguji? Ini loh.
secara individu. Ini ntar kalian ini juga ya berarti. Residualnya diuji juga kan? Yang kalau regresi. Sama kayak ANOVA kan? Kemarin bilangnya gitu sih, Mas. Iya benar harus diuji juga kok. Harus diuji juga ntar. Pokoknya residual. Terus ini tidak ada lack of fit dalam model. F ratio lebih besar. Waduh, ini teori. Maksudnya ILO R square. Misal R square dari perhitungan 87%, maka berarti total variasi nilai Y dapat dijelaskan oleh 87%. 13% dipengaruhi oleh variabel lain. Oh iya Mas, aku tanya Mas. Itu misalkan kayak H0 itu terus kan ada beta I sama dengan 0. Nah, I-nya itu diisi apa biarkan I aja, Mas? I aja. Nanti kan kalau misalnya faktormu ada banyak kan jadinya bukan I, ada J, tau J. Paham nggak? I itu angka keberapa? Ntar kan I sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Paham kan maksudku? Kayak gini ntar. Iya Mas, paham. Iya, harus sih kayak gitu sih. Coba lihat di buku yang Montgomery. Kalau nggak salah di sini dulu. Kalau nggak salah dulu ada di sini sih, ada sing kuadrat terus ada interaksi. Oh, nggak ada. Pokoknya kalau lengkap itu ada interaksinya. Kalau yang tidak lengkap, itu antara cuma kuadrat doang, atau enggak kuadrat sama pangkat satunya. Pokoknya kalau lengkap itu ada interaksi gitu. Intinya. Selengkap-lengkapnya lah pokoknya. Oke. Berarti ntar pokoknya kalau sama Pak, pokoknya yang penting jawabnya itu lengkap sih. H0 ditulis semua, hipotesisnya ditulis semua, terus pengujiannya ditulis semua. Misalnya kayak gini kan perlu uji asumsi residual boleh dilaporkan saja kan, tanpa menuliskan hipotesisnya. Kayak tiap uji asumsi residual kan ada asumsi kan, misalnya kayak autokorelasi itu asumsi residual tidak residual tidak saling memengaruhi. Nah itu berarti nggak perlu kalian tulis H0, H1, cuma cukup dilaporkan tanpa menulis hipotesisnya. Cukup p-value versus nilai alfa. Pokoknya kalau regresi itu yang penting persamaannya, terus uji, R square dilaporkan, lack of fit dilaporkan, terus ya itu tadi uji serentak, uji individu, nah terus baru uji residual. Uji residual ini ada sing kenormalan residual, independen, sama identik. Identik itu yang ngelihat grafik 4-in-1 itu tadi. Yang ini. Kalau dia osilasi berarti identik. Udah sih gitu aja sih.
Jam 3:14. Ini panitia aja ada lagi. Oh, Grace. Ada. Ada yang mau didiskusiin? Kalau nggak ada, diakhiri ya. Nggak ada ya. Ya udah, sekian dari aku. Terima kasih, kalau ada yang salah, mohon maaf. Tak kembaliin ke panitia. Terima kasih Mas Rizky. Oke. Makasih Mas Rizky udah mau ngajarin kita saper pada MBB kali ini. Semoga